Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Arista, saya dari kelas 11 IPA 2. Saya ingin menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Tapi sebelum itu, kalian semua sudah tahu nggak sih apa itu sistem pencernaan pada manusia? Nah, di sini saya akan jelaskan apa sih itu sistem pencernaan pada manusia. Jadi, sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari serangkaian organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Secara umum, sistem pencernaan pada manusia terdiri dari dua kelompok organ, yaitu organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Nah, jadi yang ingin saya jelaskan pertama adalah organ pencernaan utama. Nah, organ pencernaan utama adalah organ yang dilalui oleh makanan saat proses pencernaan. Nah, jadi pada organ pencernaan utama ini diliputi dengan mulut. Nah, mulut ini merupakan tempat makanan masuk dan mulai dicerna secara mekanik dan kimiawi. Gigi memotong dan mengunyah makanan, sedangkan air liur yang mengandung enzim amilase membantu memecah karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana. Kemudian yang kedua itu kerongkongan atau esofagus. Nah, kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Nah, otot-otot di kerongkongan ini berkontraksi untuk mendorong makanan menuju lambung melalui gerakan peristaltik. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah lambung. Nah, lambung ini merupakan organ yang kita tahu itu organ yang berotot ya, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan dan tempat terjadinya pencernaan kimiawi. Di dalam lambung, makanan dicampur dengan asam lambung dan amilase dan enzim pepsin yang berfungsi untuk memecah protein menjadi peptida. Kemudian, yang keempat itu ada usus halus. Nah, usus halus ini adalah organ terpanjang dalam sistem pencernaan yang merupakan tempat sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam usus halus, makanan dicampur dengan enzim pencernaan dari pankreas dan empedu dari hati untuk memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi molekul yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh. Nah, kemudian yang kelima, itu ada usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak tercerna, serta membentuk feses. Nah, kemudian yang keenam itu anus. Nah, anus adalah lubang tempat feses dikeluarkan dari tubuh. Kemudian lanjut adalah organ pencernaan tambahan. Nah, jadi organ pencernaan tambahan ini merupakan organ pencernaan tambahan tidak dilalui oleh makanan, tetapi mereka berperan penting dalam proses pencernaan. Organ-organ ini meliputi 1. Kelenjar air liur. Nah, kelenjar air liur ini menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase. Nah, kemudian yang kedua itu hati. Hati menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu. Nah, empedu ini berperan dalam proses pencernaan lemak. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kantung empedu. Nah, kantung empedu ini menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir itu adalah pankreas. Nah, pankreas menghasilkan enzim pencernaan dan hormon insulin serta glukogen yang berperan dalam mengatur kadar gula darah. Nah, jadi yang terakhir yang ingin saya jelaskan itu adalah proses pencernaan makanan. Nah, proses pencernaan makanan dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur. Nah, kemudian makanan yang bergerak melalui kerongkongan menuju lambung. Nah, di dalam lambung ini, makanan dicampur dengan asam lambung atau HCl dan enzim pepsin. Selanjutnya, makanan bergerak menuju usus halus, di mana sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi. Sisa makanan yang tidak tercerna kemudian bergerak dan menuju usus besar, di mana air dan elektrolit diserap ya. Akhirnya feses dibentuk dan dikeluarkan melalui anus. Nah, jadi segitu saja yang saya jelaskan tadi tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi, mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila kurang sempurna. Jadi, terima kasih.